warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 10 garing pidana B garing 2024 garing PN Pekalongan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 akan dimulai dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 10 garing pidana B garis miring 2024 garing PN Pekalongan atas nama terdakwa Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, saya akan memanggil terdakwa. Bagi petugas, mohon datangkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Tugas tolong hadirkan penasihat hukum terdakwa. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini dengan acara pemeriksaan bukti dan saksi dari jaksa penuntut umum. Namun sebelum itu, majelis mengingatkan kembali kepada terdakwa untuk tetap memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang saudara lihat dan saudara dengar pada persidangan ini. Ada pesan dari majelis, terdakwa jangan takut menghadapi persidangan dan terdakwa diperkenankan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk pembelaan saudara. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, penuntut umum sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap, Yang Mulia. Kami membawa barang bukti berupa uang tunai sebesar 50 juta dan beberapa barang-barang elektronik seperti HP, laptop, jam tangan, dan hasil visum. Apakah ada bukti lain selain itu? Baik, ada, Yang Mulia. Kami membawa juga 2 orang saksi. Sebelumnya silakan terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukumnya. Silakan untuk penuntut umum bisa menghadirkan semua saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Silakan. Masuk. Para saksi silakan bisa duduk. Siap, Yang Mulia. Baik, saya periksa identitasnya. Nama Najwa Azin Jayyid Jidat, lahir 9 Februari tahun 1991 di Pekalongan. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Flamboyan RT 02 RW 03 Desa Kesesi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Apakah benar? Benar. Untuk saudara saksi yang kedua, nama Ulfa Hidayatuningsih, lahir di Pekalongan tanggal 6 Maret 1995. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT. Alamat Jalan Flamboyan RT 02 RW 03 Desa Kesesi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Menurut undang-undang, saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan. Apakah ada yang keberatan untuk dimintai sumpah? Benar, Yang Mulia. Hakim anggota 2, silakan untuk menyumpah saksi. Baik, Yang Mulia. Tugas tolong membantu menyumpah saksi. Dan saksi dimohon untuk berdiri mengambil posisi sumpah. Dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan yang sebenarnya dengan yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya
dari yang sebenarnya. Silakan bisa duduk kembali. Baik, untuk pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu. Untuk saudara Alfa, silahkan bisa keluar terlebih dahulu. Saudara Najwa Azin Jayid Jidan, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara sudah siap untuk dimintai keterangan dalam persidangan kali ini? Siap yang mulia. Silahkan untuk hakim anggota 1 untuk membantu memeriksa. Baik yang mulia, apakah saudara memiliki hubungan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah benar saudara ini yang mengalami langsung tindakan pidana tersebut? Benar yang mulia. Bisakah saudara jelaskan kapan dan di mana kejadian tersebut? Kejadian tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2024 di Jalan Flamboyan, Desa Kesesi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan yang mulia. Bisakah saudara jelaskan bagaimana kronologi peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa? Pada saat itu saya sedang tidur di kamar bersama istri saya dan terbangun karena ada suara bisik yang mencurigakan. Setelah itu saya melihat kejadian tersebut, ternyata di rumah saya terjadi kemalingan dan pencuri itu berhasil masuk lewat arah pintu depan melalui jendela, dan pencuri berhasil mengambil uang 50 juta dan perhiasan emas dan barang-barang elektronik seperti HP, laptop, dan jam tangan. Ya. Akibat peristiwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar 98 juta rupiah. Cukup yang mulia. Silakan kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, izin bertanya yang mulia, pada saat setelah kejadian, apakah saudara sebagai saksi ya, apakah saudara berusaha untuk mengejar sang pencuri tadi? Saat kejadian tersebut saya berupaya melawan terdakwa, akan tetapi saya terjatuh sampai tergelincir karena tindakan dari terdakwa dan mengakibatkan luka lebam di tangan kanan saya. Dan terdakwa juga mengancam saya untuk tidak bersuara. Sudah. Lalu apakah ada upaya yang lain yang dilakukan saudara serta istri saudara yang lakukan? Ada. Setelah kejadian tersebut saya bersama istri saya langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Lanjut, dari kejadian ini berapa kira-kira kerugian yang saudara alami? Kurang lebih 98 juta dengan rincian uang 50 juta, perhiasan emas 30 juta, laptop 5 juta, HP 5 juta, dan jam tangan 5 juta, dan pengobatan saya di RSUD Keraton 3 juta. Apakah benar uang ini, HP, handphone, perhiasan, dan laptop serta jam tangan saudara yang diambil oleh terdakwa? Benar ya? Benar, ini handphonenya. Benar. Kemudian untuk hasil visum dari rumah sakit, apakah benar ini hasil visum saudara? Benar. Benar juga ya? Benar. Cukup yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, sebelumnya terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Izin bertanya yang mulia kepada saudara saksi, apakah pada saat terdakwa melakukan saksinya memakai senjata? Ia terdakwa menggunakan alatnya untuk membobol jendela rumah saya menggunakan linggis dan obeng itu. Apakah terdakwa pada saat itu bersama orang lain? Ia terdakwa
ada kecuali saya dan istri saya. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah akan memberikan tanggapan atas keterangan saksi? Ada yang mulia. Dari keterangan saksi itu tidak benar. Pada saat itu si saksi itu berusaha mengejar saya dan menarik baju saya, tapi dianya itu tidak mampu. Akhirnya dia terjatuh sendiri dan terbentur ke lantai. Dari saudara saksi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, terima kasih untuk keterangannya. Bisa meninggalkan ruangan sidang. Penuntut umum, silahkan panggil saksi kedua. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi yang kedua untuk masuk ke ruangan. Silakan kita bisa pindah. Untuk saudara saksi istri korban atas nama Ulfa Hidayatuningsih, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Siap yang mulia. Silakan untuk hakim anggota 2 untuk bisa membantu memeriksa saksi. Baik yang mulia, kepada saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara pernah melihat terdakwa sebelumnya? Tidak yang mulia. Bagaimana penampilan secara fisik terdakwa yang saudara lihat pada waktu kejadian? Yang saya lihat dan seingat saya, terdakwa memiliki postur tubuh tinggi, kurus, bertopi. Pada saat itu terdakwa memakai baju hitam dan sarung coklat. Yang saudara lihat, apakah korban benar dicuri uang, HP, perhiasan, laptop, dan jam tangan dari dalam rumah, terutama laci lemari? Tidak yang mulia. Melihat kejadian tersebut, apa yang saudara lakukan? Saya sempat ingin menolong suami saya ketika suami saya didorong oleh terdakwa, tetapi karena jarak saya dengan terdakwa terlalu jauh sehingga saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Cukup yang mulia. Silakan untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya yang mulia kepada saksi. Setelah kejadian tersebut terjadi, apa yang saudara saksi lakukan? Saya mengantar suami saya ke rumah sakit untuk menangani luka yang dialami suami saya. Kemudian saya mengantar suami saya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang saudara lihat dan ketahui pada saat kejadian, korban mengalami luka pada bagian yang mana? Suami saya mengalami luka lebam dan tergilir pada bagian tangan kanannya. Apakah saudara bisa memastikan kalau luka tersebut karena dilakukan oleh ancaman terdakwa? Iya, saya sangat yakin luka tersebut ditimbulkan oleh ancaman terdakwa karena saya berada di saat kejadian berlangsung. Cukup yang mulia sementara. Silakan kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya yang mulia kepada saudara saksi. Untuk saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan keadaan sekitar saat kejadian tersebut? Adakah faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi situasi atau memicu tindakan terdakwa? Pada saat itu saya dan suami saya sedang berduduk. Apakah korban menaruh uang perhiasan dan barang lainnya di laci? Cukup yang mulia. Apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan dari saudara terdakwa atas keterangan saksi? Ada yang mulia, bahwa dari keterangan saksi itu tidak benar. Saksi itu jatuh ketika menarik baju saya dan jatuh ke lantai sendiri. Begitu yang mulia. Bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Hakim anggota?
Penuntut umum, penasihat hukum. Cukup yang mulia. Kepada saksi Ulfa, terima kasih atas keterangannya. Silahkan bisa meninggalkan ruang persidangan. Ini kemudian. Dari penasihat hukum, apakah ada bukti dan saksi yang akan dihadirkan pada persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena dari penasihat hukum tidak akan menghadirkan saksi untuk perkara ini, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 9 WIB dengan acara surat tuntutan dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam sel tahanan. Sidang ditutup.